Gelombang itu sebenarnya cuma suatu gangguan yang terjadi di suatu medium. Contoh gampangnya ombak alir laut. Itu adalah gangguan yang terjadi di air. Terus suara, itu adalah gangguan yang terjadi di udara, air, dan benda badan. Tapi kalau cahaya, itu gangguan yang terjadi di mana? Mediumnya apa ya? Halo, aku Rosita. Aku di sini akan ngebahas gimana eksperimen yang gagal malah membuka jalan buat Einstein dan teori relativitasnya. Kembali ke tahun 1800-an. Dulu para ilmuwan itu percaya dengan sesuatu yang namanya ether. Ether itu katanya kayak medium buat cahaya. Cahaya nggak bisa bergerak tanpa ether ini. Tapi masalahnya nggak ada yang pernah lihat ether. Kayak hantu aja gitu. Sebenarnya ada nggak sih? Nah, disinilah Michelson sama Morley datang dengan eksperimen jenis mereka. Tahun 1887, mereka mencoba membuktikan kalau ether beneran ada. Mereka pakai alat bernama interferometer. Jadi, alat interferometer itu seperti ini, teman-teman. Kita memiliki 5 komponen utama. Yang pertama adalah sumber cahaya. Yang kedua adalah di tengah-tengahnya tersebut kita memiliki kaca setengah reflektif. Kaca setengah reflektif itu tuh kaca yang sebagian cahayanya akan dipantulkan dan sebagiannya lagi akan menembus kacanya tersebut. Kemudian kita memiliki 2 kaca yang 100% reflektif di belakang dan sampingnya. Kemudian yang terakhir kita memiliki sebuah detektor. Jadi detektor ini tujuannya untuk mengukur kecepatan cahaya. Yang pertama-tama kita lakukan adalah kita akan menyalakan sumber cahaya langsung ke kaca setengah reflektif. Nah, kaca setengah reflektif akan memantulkan sebagian cahaya dan sebagiannya lagi akan menembus. Kemudian karena cahayanya tersebut memantul dari cermin yang 100% reflektif, kemudian melewati lagi kaca yang setengah reflektif, kemudian langsung ke detektor. Dan itu kedua gelombang cahayanya ya teman-teman ya. Kalau misalkan memang ada ether nih ya teman-teman, kita asumsikan ethernya itu datang dari sebelah kanan ke kiri. Makanya gelombang cahaya yang menembus dari kaca setengah reflektif itu akan mengalami resistansi dan akan sedikit condong ke kiri. Lah pas dipantulkan lagi oleh kaca 100% reflektif itu datangnya akan terlambat. Nah, makanya ketika kedua gelombang yang disatukan tersebut masuk ke dalam detektor, itu tuh tidak akan berada pada satu fase yang sama atau kecepatannya itu nggak sama. Dan detektor itu bisa mendeteksinya. Jadinya ketahuan nih kalau misalkan ada ether atau tidak. Jadi, hasilnya apa? Hasilnya nggak ada bedanya. Kecepatan cahaya tetap sama. Ether ternyata cuma dongeng sains belaka. Inilah yang bikin ilmuwan di seluruh dunia bingung. Kalau gitu, cahaya gimana dong cara kerjanya? Gara-gara ini, akhirnya Einstein muncul dengan teori relativitasnya yang bilang kecepatan cahaya selalu konstan, nggak peduli apapun. Kesimpulan yang bisa didapat dari percobaan Michelson dan Merley adalah 1. Medium yang disebut ether itu nggak ada. Dan 2. Kecepatan cahaya itu sama ke segala arah. Jadi singkatnya, eksperimen ini tuh kayak plot twist terbesar di sejarah fisika. Semua orang mikir ether itu ada. Ternyata enggak. Dan tanpa eksperimen ini, mungkin kita nggak akan dapat teori relativitas yang keren dari Einstein. Nah, karena kita udah selesai membahas eksperimen dari Michelson dan Merley, sekarang kita masuk ke contoh-contoh dalam bahasan soal. Soal pertama adalah hipotesis ether dari Huygens sebagai medium rambatan gelombang cahaya tidak benar. Percobaan yang membuktikan tidak adanya ether adalah A. Thomson, B. Davidson dan Germer, C. Michelson dan Merley, D. Lorentz dan E. Galileo. Pertanyaan ini sangat gampang teman-teman, karena dari judul materi kita saja kita sudah tahu jawabannya. Jawabannya adalah C. Michelson dan Merley.
Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Percobaan yang dilakukan oleh Malkeson dan Berli bertujuan untuk A. Membuktikan bahwa kecepatan cahaya merambat memerlukan medium. B. Mempertahankan rumus penambahan Galileo. C. Membuktikan bahwa ether tidak dapat merambatkan cahaya. D. Mendapatkan pola interferensi cahaya. Dan E. Membuktikan bahwa ether tidak ada. Jadi teman-teman, tujuan adanya eksperimen dari Malkeson dan Berli itu adalah untuk membuktikan apakah ada atau tidaknya ether itu. Jadi jawabannya adalah yang E, membuktikan bahwa ether tidak ada. Pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan yang ketiga adalah hasil percobaan Berli dan Malkeson menunjukkan bahwa A. Ether berada di semua tempat. B. Kerapatan ether adalah 3 kali 10⁴ meter per second. E. Ether sebagai media rambatan cahaya. D. Ether merupakan benda gas. Dan E. Ether tidak ada. Dari pertanyaan ini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa kita mendapatkan dua kesimpulan dari percobaan Malkeson dan Berli. Yang pertama adalah ether itu ternyata nggak ada, dan yang kedua adalah kecepatan cahaya itu konstan. Jadi untuk pertanyaan yang ketiga ini jawabannya adalah E, yaitu ether tidak ada. Oke teman-teman, itu dia penjelasan mengenai eksperimen Malkeson dan Berli. Eksperimen yang membuka jalan untuk fisika modern. Semoga materi yang aku sampaikan bisa dimengerti oleh kalian dan cukup jelas untuk kalian pelajari. Bye-bye.